Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarna an nusliha ma'isyatana linailis sa'adah wa naquma bil wajibat fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa hadir berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada doa yang tidak akan pernah ditolak, dan itu adalah doa yang mustajabah antara azan dan iqamah. Lalu kemudian para sahabat bertanya, wa madza naqul ya Rasulullah, lalu apa yang akan kita doakan di antara azan dan iqamah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah keselamatan di dunia dan akhirat. Ini penting buat kita hadirin yang dirahmati Allah. Sekarang ini belajar dan mempelajari secara pas dan tepat. Di antaranya apa yang harus kita doakan antara adzan dan iqamah itu sangat pas dengan keadaan kita sekarang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita dan memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah keselamatan di dunia dan akhirat antara azan dan iqamah itu. Di antara sekian banyak waktu yang mustajabah itu, apa yang harus kita baca? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk membaca doa minta keselamatan di dunia dan akhirat. Nah, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Anas bin Malik itu, yang berkaitan dengan itu adalah doa Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali wastur aurati wa amin rawati. Allahumma adfa'ni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika bi'adamatika an ubtala min tahti. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini baik dalam keadaan mukim maupun safar. Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa ini, dan ini biasanya dijadikan zikiran pagi dan petang. Nah, apa yang menarik dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam suasana seperti sekarang ini? Di antara doa yang diajarkan dan harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah minta keselamatan. Runtutan dari itu, hadirin yang dirahmati Allah, ada hadis-hadis yang kemudian begitu banyak orang-orang yang kemudian melupakan itu, padahal hadis itu
hadis yang sahih betul. Kalau dipraktekkan secara keilmuan luar biasa. Contohnya adalah pada saat kita mendengarkan azan, lalu kemudian kita saat di kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu kemudian setelah itu kita jawab dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu kemudian baca raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dina. Itu luar biasa. Ghufirat lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang kemudian baca itu, maka kemudian akan dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Nanti setelah selesai azan, di riwayat yang lain disebutkan, lalu kemudian membaca salawat kepada Rasulullah, lalu kemudian membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah, dan selanjutnya itu luar biasa. Nanti akan diberikan syafaat, akan dihalalkan syafaat. Kalau itu kemudian dilakukan luar biasa. Dengar azan itu sebenarnya adalah amalan yang begitu sangat sederhana, tapi banyak yang tidak melakukan. Dengarkan azan, lalu kemudian ikuti apa yang diucapkan oleh muadzin sama, kecuali ketika hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kemudian kita baca la haula wala quwata illa billah, lalu kemudian kita baca tadi itu sebelum hayya 'alas shalah, lalu kemudian setelah selesai azan itu, lalu kemudian kita baca doa tadi, lalu bersalawat kepada Rasulullah, maka dihalalkan syafaat. Itu luar biasa, sungguh luar biasa. Nah, saat menanti kita melaksanakan salat, menanti salat wajib itu, lalu kemudian di situ kita melaksanakan salat sunnah rawatib qobliyah itu, lalu kemudian apa yang kita minta kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salul afiyah fid dunya wal akhirah, dan di antara doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah minta afiat di dunia dan akhirat. Nah, doanya itu luar biasa. Saat ini kita merasakan, hadirin yang dirahmati Allah, di suasana pandemi ini, nikmat sehat yang merupakan nikmat kedua itu merupakan nikmat yang mungkin kita inginkan bersama. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama, Wahid bin Munabbi itu menyatakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu yang pertama adalah nikmat iman dan Islam, lalu kemudian yang kedua adalah nikmat kesehatan, dan yang ketiga adalah nikmat cukup. Dan rupa-rupanya nikmat sehat itu adalah nikmat yang begitu sangat mahal di zaman sekarang ini, di musim pandemi seperti ini. Sampai-sampai kemudian ada orang yang mengatakan kalau bisa jangan sakit di musim pandemi ini. Itu luar biasa, dari saking mahalnya tentang kesehatan itu. Jadi memang nikmat setelah iman dan Islam itu adalah nikmat sehat. Ada kekhawatiran yang luar biasa di suasana waktu-waktu seperti sekarang ini, di saat ada wabah, ada pandemi itu, ada kekhawatiran orang kemudian, kapan saya nunggu giliran kah? Apakah saya nunggu giliran tentang kematian itu? Ada ketakutan, ada kecemasan seperti itu. Padahal saya selalu ingin menyampaikan, selalu sampaikan di mana-mana itu, ada dua hal ekstrim yang harus kita pahami tentang kematian itu. Pertama adalah mati tidak perlu ditakuti, karena mati itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab-sebab yang sudah disebutkan dan sudah ditakdirkan Allah. Nanti kita sudah punya waktu kapan akan mati, jadi tidak perlu untuk takut tentang mati. Qul innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad, yang kamu kemudian takut terhadap kematian itu pasti akan datang. Jadi tidak perlu takut, pasti ada sebab ini dengan sebab itu, pasti akan mati. Kita sudah diberikan jatah umur berapapun, sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tentukan kapan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum ma yajuzu dzalik." Umurnya umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih dari 70 tahun itu. Paling tidak kita tidak perlu takut mati, itu yang pertama, karena Allah sudah menentukan. Tetapi yang kedua,
bahwa kita juga dilarang untuk berharap-harap mati. Kita dilarang untuk meminta mati. Jangan pernah kemudian kita berharap-harap mati atau meminta mati. Rasulullah SAW ketika menengok paman beliau Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau sakit, Rasulullah tanya, apa yang sudah engkau doakan kepada Allah? Lalu kemudian Abbas menjawab, saya memohon kepada Allah, andaikan nanti akan disiksa di akhirat, maka dahulukan siksanya di dunia ini ya Allah. Kemudian Rasulullah menegur, jangan berdoa begitu wahai paman, engkau tidak akan kuat. Berdoalah kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mintalah kepada Allah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jangan berdoa begitu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan Allah memanjangkan umur kepada kita, kita termasuk orang baik, maka dengan panjang umur itu akan menambah amal-amal ketaatan kita kepada Allah dan akan meninggikan derajat kita. Jadi umur panjang itu perlu, karena dengan umur panjang itu kemudian akan meningkatkan derajat kita, karena kita melakukan ketaatan kepada Allah. Dan bila seandainya kita berada dalam posisi orang-orang yang termasuk orang-orang yang tidak baik, maka dengan umur panjang itu diberi kesempatan oleh Allah untuk kita bertaubat kepada Allah. Jadi sangat penting untuk mempertahankan hidup itu. Mempertahankan hidup itu sangat penting. Satu sisi jangan takut mati, di sisi yang lain kita penting untuk mempertahankan hidup itu. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW, jangan kamu pernah berharap-harap mati dengan musibah atau ujian yang ditimpakan Allah kepada kamu. Kalaupun harus terpaksa tidak kuat dengan ujian atau penderitaan yang sedang dialami itu, maka mintalah kepada Allah, ya Allah, hidupkan aku jika hidup itu lebih baik bagiku, dan matikan aku jika mati itu lebih baik bagiku. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita penting untuk berikhtiar untuk menjadi orang yang sehat, untuk menjadi orang yang kemudian mempertahankan hidup kita, karena dengan umur panjang itu kita akan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal yang penting yang harus kita pikirkan adalah, yang pertama adalah berusaha terus untuk minta kepada Allah untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi teruslah berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Minta kepada Allah agar kita berakhir dalam keadaan husnul khatimah. Bukankah kemudian di dalam ayat Al-Quran itu kita dilarang mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim yang baik? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam, yang merupakan kisah terbaik di dalam Al-Quran itu, ketika sudah menjadi raja di raja, doa yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran itu meminta kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, meminta kepada Allah agar diakhirkan hidupnya itu dalam keadaan sebagai seorang muslim dan kemudian digolongkan sebagai orang-orang yang soleh. Jadi yang kita pikir sebenarnya adalah bukan takut matinya, lalu kemudian kita berusaha untuk mempertahankan hidup kita, tetapi yang kita pikirkan adalah bagaimana posisi kita akhir hidup kita itu. Saya ketika terakhir di pondok saya itu dulu, Pak Kiai saya memberikan sebuah pesan yang luar biasa. Beliau menyatakan, anakku, ketahuilah bahwa Tuhan itu maha gaib, tetapi bukan teka-teki, tetapi manusia yang real ini, yang nyata ini masih teka-teki. Oleh karena itu, di antara sebab alasan kenapa menurut Imam As-Samarkandi itu kenapa kita kemudian harus lebih banyak menangis daripada tertawa, di antaranya adalah kita sudah tahu masa lalu kita waktu SD, waktu SMP, waktu SMA, tetapi kita tidak tahu masa depan kita, di posisi mana kita nanti akan mengakhiri hidup kita.
Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu doa kepada Allah terus, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, itu minta kepada Allah agar akhir hidup kita dalam keadaan yang baik, karena kita tidak tahu. Tetapi tentu kemudian untuk menjadi orang yang husnul khatimah itu tidak serta-merta, harus dibarengi dengan usaha-usaha kita, karena itu bukan sebagai sebuah angan-angan, tetapi itu adalah sebuah harapan besar kepada Allah agar kita mati dan tergolong orang-orang yang husnul khatimah. Itu yang pertama yang harus kita pahami bersama. Berusahalah terus untuk meminta kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sempat ketika berpikir tentang kehidupan akhirat ini, ketika Rasulullah SAW suatu saat pernah melihat istri beliau Aisyah radhiyallahu anha menangis. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa yang membuat dirimu menangis wahai Aisyah? Lalu Aisyah kemudian menjawab, saya ingat tentang neraka, katanya Aisyah. Jadi Aisyah itu menangis karena ingat neraka. Luar biasa, istri seperti ini luar biasa. Saya kemana-mana pengajian Bapak dan Ibu sekalian, saya tanya itu ibu-ibu, ternyata memang suka menangis. Tetapi ketika ditanya kenapa mereka menangis, jarang sebabnya karena takut neraka itu. Tidak ada. Rata-rata banyak istri-istri atau perempuan itu kemudian menangis karena persoalan suaminya, karena mikirkan uang, hutang, mikirkan anaknya dan sebagainya. Jarang yang kemudian menangis karena takut neraka itu. Rasulullah SAW pernah melihat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu menangis. Lalu ketika ditanya apa yang membuat engkau menangis, ingat pada neraka. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, akankah engkau ya Rasulullah selalu bersama denganku nanti? Ada kecemasan, kekhawatiran, akankah engkau nanti akan bersama aku terus? Lalu kemudian Rasulullah menyatakan ada 3 keadaan di mana kemudian antara satu orang dengan yang lainnya sudah tidak ingat antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah saat penimbangan amal itu, di mizan itu, orang semuanya sudah tidak ingat, memikirkan dirinya sendiri, apakah nanti timbangan kebaikanku lebih banyak atau justru sebaliknya. Ada kecemasan dan ketakutan yang luar biasa saat itu. Kemudian yang kedua adalah pada saat hisab. Pada saat hisab, di saat perhitungan itu, manusia satu dengan yang lainnya sudah tidak memikirkan siapapun, mereka sibuk tentang dirinya sendiri. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW, saat nanti melewati sirat, melewati jembatan itu, antara satu dengan yang lainnya sudah tidak lagi memikirkan, yang dipikirkan adalah nasibnya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama tadi luar biasa, diingatkan bahwa nanti pada saat kita di akhirat itu ada satu waktu ketika mizan, penimbangan amal itu sudah tidak ingat antara satu dengan yang lainnya, mengingat ketakutan dirinya sendiri. Maka perbanyaklah kita berpikir kemudian untuk bagaimana kemudian timbangan amal kebaikan kita itu menjadi banyak, menjadi berat. Dan banyak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, di antaranya supaya timbangan kita menjadi banyak itu adalah sukalah berzikir kepada Allah. Kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim itu bisa memberatkan timbangan. Saya sering mengajarkan kepada murid-murid saya ingin sampaikan, nak, kalau kamu kemudian berzikir dengan kalimat itu dibiasakan setiap antri, itu luar biasa pahalanya. Baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim itu akan memberatkan timbangan, mizan. Jadi setiap antri di mana saja ada traffic light misalnya merah, lalu kemudian daripada kita ngelamun lalu kemudian juga ngegas tapi tidak jalan-jalan masih lampu nomor 32, kenapa tidak kejar-kejaran dengan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi? Dibiasakan. Saya buat mindset setiap menunggu, setiap antri baca itu, karena itu yang bisa memberatkan mizan kita. Aisyah radhiyallahu anha sudah kemudian bersama dengan Rasulullah saja ada kecemasan, kemudian bertanya apakah akan terus bersama dengan Rasulullah. Dan ternyata salah satu jawaban Rasulullah adalah pada saat di mizan itu, jadi perbanyaklah zikir pada Allah ya.
Dengan kalimat seperti itu, sederhana, tetapi dibiasakan seperti itu. Yang kedua, yang bisa memberatkan mizan itu adalah akhlak yang baik, adab yang baik. Saya sering menyampaikan itu, bahwa nanti yang akan ditimbang itu adalah kedermawanan dan akhlak. Orang bisa salatnya biasa, orang bisa mungkin puasanya biasa, tetapi dengan kekuatan dia punya akhlak, dia punya adab yang luar biasa, maka itu akan memberatkan mizan. Berapa banyak orang pintar, berapa banyak orang yang alim, tapi kadang-kadang tidak beradab. Ternyata yang dinilai itu adalah akhlak. Itulah yang akan memberatkan mizan. Orang-orang yang cerdaslah yang kemudian akan diberi petunjuk oleh Allah, kemudian berpikir tentang kehidupan kesehariannya. Orang yang akan berusaha untuk menjadi orang yang husnul khatimah itu bukan sebuah angan-angan, tetapi dilakukan dengan ketaatan, bukan sebuah angan-angan. Agama kita tidak mengajarkan angan-angan, tetapi mengajarkan kepada kita sebuah harapan, dan harapan itu akan bisa terwujud manakala manusia itu berusaha untuk juga mengikuti dirinya. Kalau ingin mencapai husnul khatimah, maka juga berusaha dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mizan. Yang kedua adalah dihisab. Ini luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sujud beliau, di beberapa sujud beliau selalu juga meminta dan memohon kepada Allah, Allahumma hasibni hisabai yasira. Saya kadang-kadang menangis membaca riwayat-riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibaca oleh Rasulullah, kadang-kadang saya menangis, Pak. Ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sujud-sujud beliau kemudian tambah dengan doa, di antaranya adalah Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Rasulullah orang yang tidak pernah punya dosa, maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di sujud beliau kemudian mengajarkan kepada kita, minta kepada Allah, hasibni hisabai yasira. Saya kok tidak yakin kadang-kadang apakah kita sering memohon kepada Allah agar hisab kita dimudahkan. Luar biasa. Kadang-kadang banyak di antara kita pun tidak pernah berdoa itu. Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Rasulullah berdoa begitu. Bagaimana dengan kita? Kalau kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali itu menyatakan, begitu sangat luar biasanya mengatakan, ini buat renungan buat kita. Adam dan Hawa diturunkan dari surga dengan satu kesalahan yang dilakukan, sedangkan kita meminta surga dengan banyak kesalahan yang kita buat. Adam dan Hawa diturunkan dari surga karena satu kesalahan yang dibuat, sedangkan kita minta surga dengan banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Maka hanya karena rahmat Allah kemudian kita ditolong, karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita ditolong untuk bisa melaksanakan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa bagaimana Rasulullah berdoa di sujudnya, Allahumma hasibni hisabai yasira. Mudah-mudahan kita juga terus berdoa seperti itu. Saya kadang-kadang ketika bersalawat pada Rasulullah itu luar biasa sebenarnya. Kenapa kemudian orang yang bersalawat itu akan mendapatkan banyak keberkahan sebenarnya, luar biasa. Bahkan dalam satu riwayat, teruslah bersalawat dalam keseharian kamu, maka tanpa meminta pun Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Ternyata sebenarnya adalah bagaimana kemudian Rasulullah SAW ada dalam jiwa kita. Saya ingin menyampaikan ada 3 tingkatan yang kemudian paling tidak dari yang saya baca secara literalis itu. Yang pertama adalah model seperti seorang filosof dari Pakistan namanya Muhammad Iqbal itu. Di akhir hidupnya Muhammad Iqbal itu, di akhir hidupnya dia menyatakan, ya Allah, jangan pertemukan aku dengan nabiku Muhammad. Aku malu mengaku umatnya Muhammad.
tapi kelakuanku jauh dari Muhammad. Aku malu mengaku umatnya Muhammad, tapi kelakuanku banyak yang jauh dari Muhammad. Rasulullah berakhlak yang baik sama tetangga, tetapi aku tidak senang dengan tetangga. Aku sering menyakiti dan mau bermusuhan. Rasulullah itu suka memaafkan, tapi aku suka marah. Aku malu bertemu dengan nabiku Nabi Muhammad. Jangan pertemukan aku dengan Rasulullah, karena aku malu meminta syafaatnya, sedangkan aku jauh dari perilakunya seperti Nabi Muhammad. Itu seorang Muhammad Iqbal. Di akhir hidupnya sampai mengatakan malu. Yang kedua, Syekh Akram Ridha itu menulis kitab Kaifa Tujarina Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menjadi tetangga dari kekasih kita Muhammad. Masih berdoa dalam tulisannya itu bagaimana menjadi tetangganya Nabi Muhammad. Jadi tetangganya Nabi Muhammad saja nanti di surga itu. Tidak berani sampai mau bersama. Tapi ada satu yang ketiga, doa yang diajarkan, dan itu adalah doa dari Ibnu Mas'ud. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Inilah doa yang kemudian berani menyatakan, ya Allah, saya memohon kepada Engkau iman yang tidak sedikit pun nanti keluar dari iman itu. Lalu kemudian nikmat yang tidak berhenti sampai kemudian mendapatkan surga. Dan yang ketiga adalah, ya Allah, meminta agar kemudian bisa bersanding bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Luar biasa. Inilah doa yang kemudian harusnya kita baca, memohon kepada Allah, tidak hanya sekedar kemudian kita berada dalam posisi kemudian bertetangga, tetapi meminta kepada Allah bisa bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Luar biasanya salah seorang pembantu Rasulullah namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu, ketika kemudian sudah memenuhi apa yang menjadi hadat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah dipenuhi semuanya, lalu kemudian Rasulullah menawarkan kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, minta, kata Rasulullah, minta apa, kata Rasulullah kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Lalu kemudian Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu menjawab, inni as'aluka murafaqata fil jannah. Ya Rasulullah, andaikan aku minta bisa bersanding dengan engkau nanti di surga. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, ghairu dzalik, selain itu wadat, cukup itu saja ya Rasulullah, cukup itu saja, saya ingin bersanding dengan engkau di surga saja. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan, minta yang lain lagi, cukup itu, kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Maka kemudian Ibnu Qayyim al-Jauzi itu menyatakan, kalau ingin melihat zuhudnya seseorang yang luar biasa itu adalah tirulah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ketika ditawari oleh Rasulullah untuk minta yang lain, tapi tetap memilih, cuma bisa bersanding, bisa bersama dengan engkau ya Rasulullah di surga. Itu permohonan. Barangkali kalau kita dicoba, andaikan ditawarkan begitu, minta apa lagi? Mungkin kita akan minta banyak keduniaan. Tetapi hebatnya seorang Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu, ketika ditawari untuk minta yang lain, cukup itu saja, cukup itu saja. Luar biasa, luar biasa. Lalu kemudian Rasulullah menyatakan, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud, maka bantulah aku wahai Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami untuk memenuhi hajatmu bisa bersamaku nanti di surga dengan banyak sujud, artinya banyak sholat. Ibnu Qayyim al-Jauzi itu menyatakan begini, manusia hamba Allah itu cuma 2 kali saja berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, 2 kali saja berhadapan dan berdiri di hadapan Allah. Yang pertama adalah berdirinya seorang hamba saat di dunia, yaitu sholat, dan nanti yang kedua adalah saat berdirinya seorang hamba itu akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala apa yang sudah dikerjakan di dunia. Kalau berdirinya yang pertama ini bagus,
maka nanti berdirinya dia di kedua pada saat mempertanggungjawabkan nanti amalnya akan juga bagus. Tetapi sebaliknya, saat manusia ini berdirinya di dunia sudah tidak bagus, artinya salatnya tidak bagus, maka nanti akan lebih jauh tersiksa nanti dihisab di akhirat itu. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami untuk kemudian bisa bersanding dengan Rasulullah SAW, maka diantaranya perbanyaklah sujud, baguskanlah sholat kita. Jadi nanti yang memang akan dihisab pertama kali di akhirat itu adalah sholat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memintakan lihat sholatnya. Kalau sholatnya bagus, bagus. Kalau kemudian masih ada yang tidak bagus, lihat sholat-sholat sunnahnya, sholat-sholat nafilahnya, lihat. Karena Allah kemudian akan menilai seorang hamba itu dari itu. Maka kalau berdirinya seorang hamba itu yang pertama saat di dunia itu bagus, maka berdirinya seorang hamba nanti kedua kali di hadapan Allah akan bagus. Tetapi justru sebaliknya, kalau kemudian berdirinya seorang hamba, artinya salat seseorang itu selama di dunia kemudian tidak baik, maka itu akan memberatkan hisabnya nanti di akhirat. Dan yang ketiga adalah ketika melewati sirat. Melewati sirat itu luar biasa. Rasulullah SAW menggambarkan ada dari umatku yang kemudian melewati sirat itu seperti kilat yang luar biasa. Ada seperti orang yang berlari, ada seperti orang yang berjalan cepat, ada orang yang kemudian jatuh. Tetapi hebatnya, lagi-lagi saya menangis itu ketika baca riwayat itu luar biasanya Rasulullah SAW itu. Rasulullah SAW berada di samping sirat itu. Setiap umatnya Nabi Muhammad itu lewat, Rob salim salim, Rob salim salim. Nabi Muhammad dengan setia luar biasa menunggu umatnya, setiap umatnya mau lewat itu di samping sirat itu. Lalu kemudian setiap umatnya Nabi Muhammad mau lewat, Rob salim salim. Saya baca itu menangis, ya Allah, Nabi Muhammad begitu setianya kepada kita. Sampai kemudian mau lewat sirat, umatnya minta kepada Allah, selamatkan, selamatkan, selamatkan ya Allah, Tuhan selamatkan itu umatku. Pengorbanan Nabi Muhammad itu luar biasa. Jangankan dalam kehidupan dunia, diantaranya doa beliau yang kemudian akan diijabah itu disimpan untuk memintakan nanti umatnya jadi syafaat untuk bisa menolong umatnya itu. Nabi Muhammad luar biasa. Tidak hanya setia di dunia pengorbanannya Nabi Muhammad itu, sampai kemudian pada saat mau melewati sirat, jagain sirat itu setiap umatnya lewat. Lalu kemudian apakah kita akan hianati? Mencintai Rasulullah SAW adalah bagian dari bagaimana kemudian kita meniru apa yang disenangi oleh Rasulullah, apa yang menjadi perilaku Rasulullah, doa-doa Rasulullah, setiap kebiasaan-kebiasaan Rasulullah. Itulah orang-orang yang nanti betul-betul tidak berkhianat kepada Rasulullah, bersalawat dengan sesungguhnya, meminta kepada Allah agar husnul khatimah, ingat akan masa akhirat kita. Kemudian yang kedua adalah berusahalah terus agar kemudian kita tidak termasuk orang-orang yang menyakiti atau menzalimi orang. Jangan sampai, karena itu akan jadi masalah nanti di akhirat. Bukankah di dalam hadis disebutkan nanti di akhirat akan ada orang yang bawa amalan sholatnya, amalan puasanya, amalan-amalan yang lain dengan banyak, tapi kemudian karena dia banyak menyakiti orang, menzalimi orang, mengambil haknya orang lain, banyaklah orang yang menuntut dia, sehingga dia termasuk orang-orang yang bangkrut. Maka semampang Allah memberikan umur kepada kita, di samping kita meminta kepada Allah agar husnul khatimah, maka sukalah minta maaf sama orang lain. Setiap ketemu orang lain, saporana maaf, maaf, maaf. Jangan nunggu kemudian telasan hari raya. Setiap saat kita berusaha untuk tidak menyakiti, merendahkan orang lain, karena itu bisa membuat kita tidak lapang jalan. Termasuk kurangilah hutang-hutang kita, karena hutang itu akan membuat jalan kita menuju ke akhirat itu akan berbahaya, akan tersendat karena hutang. Jangankan dalam keadaan biasa, mati syahid pun orang yang masih punya hutang itu akan menjadi persoalan. Oleh karena itu jauhi kedoliman-kedoliman, perendahan-perendahan, menyakiti atau hal yang bisa memberatkan kita nanti di akhirat. Yang terakhir adalah berusahalah kita kemudian menjadi orang-orang yang cerdas berpikir bahwa nanti kalau kita mati, amalan kita masih saja menyambung.
Ada ulama yang menyatakan berbahagialah orang kalau dia mati amalannya tidak berhenti. Kenapa? Karena dia punya amal jariyah, dia punya sedekah jariyah, dia punya ilmu yang bermanfaat dari apa yang dia lakukan. Inilah orang-orang yang cerdas. Dan justru sangat merugilah, celakalah orang yang ketika mati ternyata dosanya tetap mengalir pada dia, karena dia suka memberikan contoh yang tidak baik lalu dilakukan oleh orang-orang yang melihatnya. Dan selanjutnya orang yang cerdas itu berpikir adalah bagaimana nanti kalau mati amalnya tetap mengalir kepada dia. Jangan takut mati, jangan minta mati atau kemudian menyia-nyiakan hidup kita dengan tidak melakukan kesehatan. Yang terpenting adalah mintalah kepada Allah agar kita berada dalam posisi husnul khatimah, tentu dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian jauhi hal-hal yang bisa menyakiti, merendahkan, apalagi berhutang lebih banyak. Tetapi berpikirlah yang ketiga, sukalah kita menjadi orang-orang berpikir kalau kita nanti mati suatu saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, amal-amal yang kita lakukan tetap mengalir kepada kita karena kecerdasan kita berpikir tentang filosofi kematian ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang menyatakan fana'u ummati bit-ta'ni wa ta'un, di antaranya adalah bahwa musnahnya umatku itu adalah karena ta'n, peperangan, dan juga karena wabah. Karena wabah, ada pandemi, kematian itu seolah-olah agak masif, semakin banyak daripada sebelumnya. Tetapi ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan apapun waktu dan kapanpun kita. Yang terpenting adalah berpikir bagaimana sesudah mati kita menjadi orang-orang yang kemudian berhasil, karena termasuk dan tergolong orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di dalamnya. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartab wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa huwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.